Assalamualaikum Bunda, kembali lagi bersama saya Bidan Eko Fitriana. Kali ini saya akan membahas keputihan pada ibu hamil. Nah, jadi Bunda harus tahu nih ya, mana keputihan yang aman atau yang fisiologis pada ibu hamil. Tapi juga Bunda harus tahu mana keputihan yang tidak aman pada ibu hamil. Untuk itu Bunda harus tonton terus sampai habis ya video saya kali ini, agar Bunda nanti bisa tahu, bisa membedakan bagaimana ya ini sebaiknya kategori yang mana ya, kemudian cara mengatasinya supaya tidak terjadi keputihan yang tidak aman tuh bagaimana caranya ya. Makanya itu tonton terus ya, jangan lupa like, subscribe, and comment agar saya selalu semangat untuk memberikan edukasi-edukasi mengenai kesehatan ibu dan bayi. Dah. 4 macam keputihan pada ibu hamil, yaitu satu, karena terjadinya peningkatan hormon estrogen pada kehamilan. Ini terjadi biasanya pada awal masa kehamilan dan pada trimester ketiga akhir kehamilan. Di mana kemudian ini dengan cirinya, keluhannya itu berwarna putih bening atau berwarna putih susu encer. Nah, keputihan ini masih kategori normal Bunda, tidak usah khawatir ya. Tetapi tetap harus ingat, kalau keputihannya berlangsung lama, cukup lama, itu perlu diwaspadai dan sebaiknya tetap harus konsultasi ke dokter. Yang kedua adalah infeksi jamur. Jenis cairan yang keluar itu berwarna putih susu dan menggumpal ya Bunda ya, ingat menggumpal. Keputihan ini cenderung terjadi karena tubuh itu lebih rentan pada masa kehamilan, sehingga pada ibu hamil itu sering terjadi infeksi jamur pada keputihan. Nama infeksi jamur itu jamur candida. Nah, kemudian yang perlu diwaspadai juga, kalau terjadinya terlalu lama itu juga sebaiknya ke dokter. Dan satu lagi, kalau disertai dengan keluhan seperti saat buang air kecil, kemudian rasa panas di daerah organ vaginanya itu, kemudian nyeri saat berhubungan seksual, itu juga tidak boleh dianggap sepele, itu juga harus segera konsultasi ke dokter ya Bunda ya. Kemudian yang ketiga adalah keputihan karena vaginosis bakterialis, di mana keputihan ini harus diwaspadai ya Bunda pada saat ibu lagi hamil kan. Kemudian vaginosis bakterialis ini terjadi karena infeksi bakteri Streptococcus grup B, di mana keluhannya biasanya itu Bunda saat nyeri saat berhubungan seksual, kemudian nyeri di saat buang air kecil, kemudian terasa gatal dan terasa tidak nyaman itu di daerah organ intimnya. Kemudian cairan yang keluar itu warnanya abu-abu keputihan Bunda. Nah, itu semua harus diwaspadai ya Bunda. Memang sih akan sembuh dengan sendirinya, tapi karena ibu hamil itu sebaiknya harus segera konsul ke dokter. Apa sih dampaknya? Dampaknya itu bisa terjadi kelahiran yang prematur atau bisa menyebabkan terjadi keguguran. Kemudian bisa juga menyebabkan terjadinya radang panggul. Kemudian yang terakhir itu karena trichomoniasis, yaitu suatu penyakit menular seksual yang terjadi karena infeksi parasit Trichomonas vaginalis. Kemudian bagaimana ya saya kok tahu ini terkena kuman seperti itu? Dilihat dari ciri-cirinya, yaitu nanti keputihannya itu berwarna kehijau-hijauan atau kekuning-kuningan. Yang pasti baunya sangat menyengat ya, baunya amis sekali Bunda. Kemudian yang pasti terjadinya rasa sakit di saat berhubungan seksual. Rasa sakit saat buang air kecil ya kan. Kemudian terasa sensasi gatal di daerah seputar vagina. Kemudian terdapat kemerahan di seputar vagina. Nah, itu. Nah, makanya kalau amit-amit ya, kalau sampai terjadi seperti itu pada ibu hamil, itu dampaknya bisa menyebabkan kelainan pada janin, kemudian bisa menyebabkan prematur, kemudian bisa juga menyebabkan berat badan lahir rendah atau disebut juga dengan BB. Nah, bagaimana
cara mengatasi keputihan saat hamil Bunda, ya kan? Yang pasti saat Bunda memakai celana dalam, ya celana dalam atau pakaian dalam wanitaan itu sebaiknya harus yang berbahan yang mudah menyerap keringat kita seperti bahan katun gitu kan, itu yang rekomen ya kan. Kemudian misalnya Bunda terasa celananya sudah lembab gitu ya, itu sebaiknya harus sering diganti, harus langsung diganti. Kalau celananya terasa lembab, mau sampai 5 kali, 8 kali, 10 kali bahkan itu ya, sebaiknya langsung diganti karena itu nanti memicu terjadinya keputihan ya kan. Kemudian saat buang air kecil, misalnya rasanya kok basah tuh ya, sebaiknya langsung dilap pakai handuk kering boleh atau pakai tisu yang lembut ya kan. Organ intimnya dengan air bersih tentunya ya, dan caranya ini harus diperhatikan dari arah depan ke belakang, jadi jangan kebalik, jangan belakang ke depan, nanti kumannya naik ke atas dong. Jadi dari arah ke depan ke belakang, dan itu sekali aja, jangan di naik turun gitu ya Bunda ya. Jadi sekali aja basuhnya dari arah ke depan ke belakang. Kemudian yang pasti yang perlu di sangat diperhatikan ya, pola makan. Baik lagi ke pola makan harus yang seimbang ya kan. Seperti kalau Bunda makan setiap hari itu menunya itu harus ada sayur, buah, lauk pauk ya kan, yang pasti makanan pokok seperti nasi, gandum segala macam ya, karena itu juga salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya keputihan kalau pola makannya tidak sehat atau tidak seimbang. Yang pasti minum air putih kalau sampai kurang ya, itu juga bisa menyebabkan keputihan pada ibu hamil. Yang direferensiin atau dianjurkan itu minimal 3 liter sehari ya Bunda ya. Sebaiknya minum 3 liter sehari. Hindari atau kurangi minuman yang berwarna, kecuali jus ya kan, seperti teh, kopi ya kan, itu sebaiknya dikurangi minumnya karena kan itu juga bisa memicu seperti agak pekat gitu ya, nanti akhirnya keputihannya suka timbul ya kan. Jadi tetap rekomennya itu air putih yang banyak, minimal 3 liter sehari. Nah seperti itu Bunda. Oke, selalu diperhatikan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Terima kasih Bunda.